kita setelah MIT ini masuk ke program linear berstruktur khusus, ya. Tidak sama dengan struktur yang ada pada kuliah sebelum MIT. Anda belajar linear programming, ya, yang sifatnya sudah jelas seperti metode simplex, ya. Nah, yang ini berstruktur khusus karena memang strukturnya tersendiri tidak bisa diselesaikan seperti metode simplex, tetapi kerangka berpikirnya atau algoritmanya sama dengan cara berpikir metode simplex, ya. Termasuknya berstruktur khusus. Slide. Nah, ini, ya. Pertama kita memahami dulu apa itu program linear berstruktur khusus, kemudian dalam hal ini ada dua metode dalam konteks transportasi, stepping stone dan MODI, ya. Lambat screen-nya. Jadi algoritmanya seperti halnya dengan simplex, cuma dia dibangun dengan kerangka tersendiri, ya. Nah, metodenya, algoritma itu artinya seperti Anda melakukan proses berhitung, ya, atau angka kelipatan tertentu. Nah, ya kan, Anda membuat sebuah kelipatan angka-angka tertentu itu berarti algoritma. Misalkan 1, 2, 4, 1, 2, 9, 9, 16, 16, 25, 25, 36. Nah, itu ada sebuah kenaikan yang eksponensial di dalamnya. Itu algoritmanya eksponensial. Pergerakan angka dari 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, nah gitu kan. Nah, itu berarti algoritma. Kita bisa membangun struktur algoritma tersendiri dari persoalan yang kita hadapi. Persoalan yang pertama dalam menyelesaikan program linear berstruktur khusus adalah persoalan transportasi, ya. Ini dipelopori oleh Hitchcock 1941, kemudian dikembangkan oleh Koopman 53 dan Cooper and Art dan Charnes, ya. Nah, ini misalnya kita bicara tentang pemasaran, ya, atau distribusi suatu barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini dalam agribisnis juga ada persoalan seperti ini, persoalan transportasi. Kita punya kebun misalnya, ada kebunnya W, X, Y. Kita punya pabrik A, B, C, ya kan? Kebun itu mempunyai kapasitas produksi, kalau di kebun W 56 truk per minggu dia bisa produksi. Kebun X bisa produksi 82 truk per minggu. Produk Y 77 per minggu. Kebun ini bisa mengirimkan hasil produknya ke pabrik CPO, atau kalau kita bicara sawit ke pabrik CPO, apakah dia bisa ke A, bisa ke B, atau bisa ke C. Tapi kapasitas produksi di A 72, tidak ada yang sama. Kapasitas produksi B 102 per minggu. Kapasitas produksi pabrik C 41 per minggu. Dalam konteks kapasitas kebun dan kapasitas pabrik, ini kebetulan sama. Kita bisa atur bagaimana semua produk ini bisa disalurkan ke A, B, C. Bisa. Ya kan? Karena jumlahnya kebetulan sama. Tapi persoalannya bukan persoalan mengirimkan produk ini sendiri ke pabriknya. Dalam bisnis tentu ada faktor biaya. Ya kan? Kita kirim ke A, kirim ke B, atau kirim ke C dari pabrik W, tergantung mana yang murah ongkosnya, biaya transportasinya.
Apakah dari kebun W ini dikirim ke A, ke B, atau ke C? Dari kebun X ini dikirim ke A, ke B, atau ke C? Dari kebun Y ini dikirim ke A, ke B, atau ke C? Nah, itu berarti ada faktor cost di dalamnya. Nah, ya. Misalnya ini biaya transportasinya. Kalau dari W ke A $4 per truk, dari W ke B $8 per truk, dari W ke C $8 per truk. Nah, ini merupakan faktor yang akan menentukan kemana dari kebun ini dikirim ke pabrik ini, tergantung kos mana yang murah. Nah, berarti ada suatu fungsi yang seperti linear programming di sini. Ya kan? Ada fungsi tujuan yang bisa kita buat dalam konteks meminimumkan biaya. Kita baru akan kirim hasil kebun di W, X, Y ini ke A, B, atau C apabila biayanya murah. Total biayanya, ya kan, berapa banyak dari W ke A, berapa banyak dari W ke B, berapa banyak dari W ke C, X ke A, X ke B, X ke C, Y ke A, Y ke, nah ini B harusnya, Y ke B, Y ke C, itu total semuanya harusnya lebih murah. Kita punya batasan supply, kita juga punya batasan demand. Hampir sama Anda bicara metode simplex, punya limitation. Ini fungsi tujuan, ini fungsi kendalanya. Ya kan? Kebun kita bisa kirim dari W ke A, dari W ke B, dari W ke C, tapi maksimum cuma 56 karena kapasitas pabriknya 56. Dari kebun X kapasitas kebunnya cuma 82. Dari kebun Y kapasitasnya cuma 77, ya kan? Nah, kalau dari segi demand, pabrik A bisa menampung cuma 72. Dia bisa terima dari W, dari X ataupun dari Y. Dia bisa untuk ke B juga seperti itu, untuk ke C juga seperti itu. Ya. Dan semua ini tidak boleh negatif, nggak bisa mengirim minus, ya kan? Ini positif nilainya. Jadi ada fungsi tujuan, ada fungsi kendalanya, batasan. Nah, ini yang kita selesaikan dengan struktur khusus. Kalau diselesaikan dengan simplex, akan menyulitkan ini. Bagaimana caranya? Nah. Langkah pertamanya kita membuat tabel transportasi. Ya. Buat seperti ini. Ini kolom, ya. Demand-nya kita buat dalam kolom ke pabrik A, ke pabrik B, ke pabrik C. Ini dari kebun W, X, dan Y. Kapasitas kebunnya, kebun W kapasitasnya 56, kebun X kapasitasnya 82, kebun Y kapasitasnya 77. Jadi data tadi kita masukkan ke dalam tabel. Kapasitas pabrik, demand 72, 102, 41. Kita buat kotak-kotak kecil di setiap kotak ini menunjukkan ongkos. Dari W ke A, ongkosnya $4 per truk, W ke B, ongkosnya $8 per truk, dari W ke C, $8 per truk. Yang jadi pertanyaan, berapa jumlah ini? Berapa jumlah truk yang bisa dikirim dari W ke X? W punya kapasitas kebun 56. A punya kapasitas produksi pabriknya 72. Kan tidak sama. Nah, itu yang kita selesaikan. Ya. Bagaimana menyelesaikannya? Kita menggunakan algoritma tersendiri. Kita seperti membuat irama tersendiri, rhythm, ya. Ritme dari angka-angka. Ya, ritme dari angka-angka. Bagaimana caranya? Langkah keduanya, ya, kita melakukan pemecahan awal. Pemecahan awal. Jadi ini pemecahan awal, bagaimana mendistribusikan ini W harusnya. Dari W ke A berapa, X ke A berapa, Y ke A, kita isi kotak-kotak ini. Nah, kita mulai dari prinsip sudut barat laut di sini. Ya kan? Ini barat, ya, ini utara, ini selatan, ya. Ini barat, ini timur. Berarti ini barat laut, ya. Kita isi dulu yang di barat laut ini. Berapa banyak dari kebun X mau dikirim ke A? Nah,
Karena kapasitas produksi kebun W ini harusnya W. Dari W ada 56 dan pabrik bisa menampung 72, berarti total semua hasil kebun W bisa diserahkan ke atau dikirim ke pabrik A. Itu pemecahan awalnya. Ya kan? Dipecahkan seperti itu. Nah, ini 56, ini 72. Kita biarkan. Berarti kebun W ini sudah full, sudah dikirim ke sini. Tapi pabrik A, dia punya kapasitas 72. Baru mendapatkan 56. Dari mana dia peroleh? Nah, kita ikuti ke bawahnya. Berikan saja yang sisanya itu, sisa yang bisa ditampung untuk pabrik A, diambil dari X, ambil 16. Kebun X sendiri punya kapasitas produksi 82. 16 bisa diserahkan kepada pabrik A untuk mencukupi kebutuhan pabrik A. Sisanya kirimkan ke B. Nah, iramanya, ritmenya. Ini dulu selesaikan. Nah, ini bisa di sini, ini bisa dikirim ke sini. Karena kebun X itu punya kapasitas 82, sisa setelah dikirim ke A 66. Berarti di sini nggak bisa diisi lagi karena sudah full, sudah selesai. Ke bawah, kebutuhan pabrik B 102, baru diperoleh dari X 66. Berarti sisanya diambil dari kebun Y 36. Nah, selanjutnya hasil kebun Y ini bisa dikirim ke pabrik C 41. Nah, sekarang matrik ini sudah komplit, lengkap. Jadi seluruh hasil kebun sudah terdistribusikan ke pabriknya. Selesai. Tapi pertanyaannya, apakah ini sudah ongkos yang paling minimum? Kalau bicara sederhana, yang paling gampang ya sudah ini selesai. Beda-beda. Nah, ini harus dihitung. Ini nggak bisa dicoba-coba ini. Kita harus tahu bagaimana. Jadi bagaimana cara yang paling memberikan nilai yang paling murah? Nah, bisa nggak dikira-kira? Nggak bisa. Mencoba pertama bisa dapat seperti ini. Ini hasil pertama. Berarti hasil pertama ini ongkos produksinya seperti ini. Ongkos transportasinya menjadi seperti ini. Dari W ke A, ya 56 kali 4. Dari sisanya X ke A 16 kali 16. Dari X ke B 66 kali 24. Ini kan sesuai dengan angkanya. 66 kali 24, 36 kali 16, 41 kali 24. Jadi jumlah dari ini semua. Seperti rumus ini tadi kan. Rumus apa? Minimum cost. Nah, jadi ternyata yang dijumlahkan sekarang berapa ongkos dikali berapa banyak truknya, ya, terus dikalikan semua ini, 5-nya ini dikalikan, total biaya yang dibutuhkan $3.624 untuk produksi yang seimbang antara pabrik dan kebun 250 truk per minggu. Ongkos diperlukan ini. Kalau pengusaha cuma berpikir ya sudah ini kan udah selesai, udah bisa terkirim, nggak apa-apa bayar aja segini. Nah, itu suatu yang berpikir salah. Padahal ada kemungkinan mau mengurangi biayanya. Bagaimana caranya? Yang langkah pertama, metode yang ditemukan oleh Hitchcock ini adalah menggunakan metode stepping stone. Nah, ini. Metode stepping stone itu apa? Ya. Ada 4 kotak misalnya seperti ini asalnya. Ya. Kadang Anda main petak-petak di sini. Di sini ada 6 kelereng, di sini ada 4 kelereng, di sini ada 5 kelereng. Berarti, atau ini 6 truk kan, 6 truk, 4 truk, 5 truk. Dijumlahkan ke bawah di sini 10, di sini 5, di sini 9, di sini 6. Nah, asumsinya sekarang, kalau yang kosong ini kita isi, apa yang terjadi pada yang lainnya? Tentu berubah, ya kan? Kalau yang ini kita isi, ya. Kalau kotak-kotak kosong ini kita isi,
Bagaimana kemungkinannya? Nah itu. Jadi peluang untuk menurunkan biaya adalah kalau kita bisa kalau kita coba ini diisi berapa banyaknya yang kosong ini, ya kan, yang belum. Ini kenapa nggak dikirim ke B? Kenapa nggak dikirim ke C dari W? Kenapa dari X tidak dikirim ke C? Kenapa dari Y tidak dikirim ke A? Nah, begitu pertanyaannya. Nah itu pertanyaan itu akan kita lihat dengan metode stepping stone. Ya. Kalau satu kita ambil dari 5 tadi, ya, kita ambil satu, berarti kita mengurangi satu di sini. Kalau kita menambah satu, kita mengurangi satu. Kalau kita menambah satu, berarti kita mengurangi di sini juga satu. Ya kan? Dan itu berarti kita menambah di sini satu. Sehingga jumlah kapasitas masing-masing tidak berubah. 5 tambah 1, 6. 5 tambah 4, 9. 1 tambah 4, 5. Ya kan? 5 tambah 5, 10. Nah ini. Ini stepping stone namanya. Merubah-rubah ini. Nah metode ini yang kita pakai untuk mengecek. Kalau kita isi, apakah akan menambah biaya? Atau mengurangi biaya? Nah itu pertanyaan. Kalau diisi apakah akan menambah biaya atau mengurangi biaya? Nah, itu pertanyaan dari metode stepping stone. Kita cek ya. Nah ini. Kita cek. Secara hukum apa? Kotak-kotak yang kita isi tadi ada 4 yang kosong yang kita perlu cari peluangnya. Ya. Karena ini sudah seimbang, kita tidak melakukan proses degenerasi, kita lakukan langsung, ya kan? Kita perhatikan ini, apakah WB, WC, XC, YA kalau diisi akan menambah biaya atau mengurangi biaya? Ya. WB kita sebut indeks perbaikan, kemungkinan kita perbaiki. Kita 8 ya. Kita mulai dari angka 8. Berarti kita menambah kotak WB plus WB tadi kan dalam stepping stone, mana yang diisi plus jadinya. Ya. Yang diisi plus, yang ini berkurang minus. Ya kan? Yang ini bertambah plus, yang ini berkurang minus. Jadi ini kotak ini diisi. Kotak ini sudah ada isinya. Kita mengambil benda sesuatu dari sini. Ya kan? Berarti $8 dikurangi $4 ditambah $16 dikurangi $24. Nah, begitu jadinya. Total minus 4. Artinya kalau kita isi, jadi kalau ada dari W dikirim ke B, ya kan? Itu berarti akan terjadi pengurangan biaya $4 per truk. Atau dari XB ke WB itu berarti mengurangi biaya sebanyak $4 per truk kalau ini diisi. Itu maksudnya dengan stepping stone. Angka plus di sini, minus di sini, plus di sini, minus di sini. Kita letakkan itu biayanya cost. Plus cost WB minus cost WA, ya kan? Plus cost XA minus cost XB. Seperti stepping stone tadi. Ya, berarti minus 4. Nah, kita lihat kemungkinan lain. Nah, ini minus 12. Kenapa ini minus 12? Kita lihat. Karena ini kalau ini kita tambahkan WC, bukan ke sini yang kita tambah. Ini kosong, ini kan tidak ada apa-apanya. Berarti yang kita ambil dari sini. Kita kurangi WA-nya. Kita pluskan WC, berarti kita minuskan WA. Kalau kita minuskan WA, di sini yang putihnya yang ada truknya, kita tambahkan XA. Kalau kita tambahkan XA, berarti kita kurangkan XB. Bukan ke CC, XC nggak ada apa-apanya. Berarti kalau kita kurangkan XB, kita tambahkan lagi YB. Kita tambahkan YB, kita kurangkan YC. Nah, berarti ada 6 langkah di situ. Ya. Berarti 8 minus 4 plus 16 minus 24
plus 16 minus 24. Minusnya 12. Kalau WC diisi, akan berkurang biaya sebanyak $12 per truk. Kalau YA, mana YA? Nah, ini YA. Kalau YA diisi, kita lihat kotaknya ada di sekitar dia. Nah, ada masalah, berarti mudah ini. Nah, berarti YA, kalau YA diisi, XA harus dikurangi. Kalau XA dikurangi, XB harus ditambah. Kalau XB ditambah, berarti YB harus dikurangi. 8 minus 16. Oh, ini plus 24, terbalik ini. Ya, salah tulis ini. Ya. Nah, ya. 8 minus 16 plus 24. Saya perbaiki mungkin ya. Bagusnya. Plus 24 minus 16. Oh, itu XC. Oh, salah saya. Lah, ini yang dirubah, bukan yang ini yang dirubah. Ini loh, minus 24 plus minus 16 plus 24 minus 16. 8 minus 16 berarti minus 8. Plus 24 ya kan 32 kurang 32 ya 0. Yang ini tadi minus yang XC-nya 16 minus 24 plus 16 minus 24. Dengan minus 16. Ya. Nah, yang YA 8 minus 16 plus 24 minus 16. Ya. Kalau yang XC, XC plus 16 kurang XB minus 24 tambah 16 kurang 24 sama dengan minus 16. Nah, di antara kotak-kotak yang kuning ini ya kelihatan bahwa untuk kalau XC yang kita isi maka akan terjadi penurunan biaya per truk sebanyak $16. Ini tertinggi di antara kesempatan lainnya. Nah, ini algoritmanya seperti itu. Jadi pengetesan ini mencari di mana indeks perbaikan kalau kotak yang kosong ini diisi. Di mana posisi pengiriman yang bisa mengurangi biaya. Nah, karena itu fungsi tujuan kita, mendapatkan biaya yang minimum. Yang mana yang punya nilai minimum yang paling tinggi. Nah, ini minus 16. Berarti XC lebih baik diisi dibandingkan dengan XB, WB, WC, dan YA. Nah, sekarang kita selesaikan itu kalau kita lakukan. Ya, kita kembangkan perbaikannya. Tadi kita akan isi XC. Bagaimana cara mengisi XC? Kita lihat bahwa tadi menghitung XC ini adalah plus XC minus XB tambah YC. Berarti kita bisa memindahkan ini atau memindahkan yang ini. Ya, mana yang kita pilih? Kalau 66 kita pindahkan ke sini, ya, dari XB kita pindahkan ke XC. Apa yang terjadi? Tentu jumlah C menjadi terlalu besar. Ya kan? Menguranginya. Kalau ini 66 yang dipindahkan, sementara kebutuhannya cuma 41. Nggak mungkin. Berarti yang bisa yang tidak merubah perubahan adalah kalau yang 41 ini kita rubah. Kita pindahkan ke 16 ini.
Berarti kalau ini 41 harus ditambah, kita harus mengurangi XB-nya sebanyak 41. Tinggal 25 saja. Yang YB-nya harus berkurang sebanyak, bertambah sebanyak 41. 77. Total jumlahnya sekarang tetap sama. Ini nggak berubah, yang berubah yang 3 ini sesuai dengan hitungan stepping stone-nya. Yang berubah cuma XC min YB plus YB minus YC. Jadi XC plus minus XB min berkurang dia sebanyak 41. YB-nya plus 41. YC-nya minus 41. Ya kan? Kalau satu saja berkurang $16. Kalau 41 pindah berarti berkurang 41 kali $16. Banyak pengurangan biayanya dengan cara yang sekarang ini. Ya kan? Nah, kita coba hitung lagi. Nah, ini hitungannya. Sekarang jumlahnya sudah 2.968. Jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya tadi, 3.600. Dengan metode stepping stone, perusahaan bisa mengetahui berapa biaya yang paling minimum. Tapi apakah ini sudah minimum? Nah, itu pertanyaannya. Apakah cara ini sudah minimum? Sekarang ada kotak 1, 2, 3, 4. Kita masih harus mencari sampai tidak ada lagi peluang di mana pengurangan biaya itu memungkinkan. Artinya seluruh nilai kotak-kotak kosong ini harus bernilai lebih dari 0. Kalau sudah lebih dari 0 atau lebih dari 1, ya artinya sudah ada biaya, pertambahan biaya bukan pengurangan biaya lagi, berarti itu sudah optimum. Jadi mencari kos yang minimum sampai kotak-kotak kosong ini tidak punya peluang lagi nilai positifnya. Ya. Jadi hasil pemecahan awal ini kita cari lagi indeks perbaikannya. Ini ya. Jadi kuningnya sekarang ada 4. Kita cari indeks perbaikannya. Ya. Nah, WB harus dicari lagi. Kotak WB ini. Ternyata nilainya minus 4 WB. Tetap seperti sebelumnya. Nah, WC ternyata, ya, lihat ini. Plus WC. Dengan WC berarti kita harus mengurangi A. WA. Kalau WA-nya kurang, berarti XA-nya kurang. Kalau XA kurang, apakah XB kurang? Tidak perlu, karena di sini sudah ada stone-nya. Ya kan? XA langsung ke XC-nya kurang. Jadi jangan Anda bikin plus WC minus WA plus XA minus XB plus ini. Enggak perlu. Coba nanti jadinya salah. Coba hitung pakai kelereng tadi. Enggak mungkin. Dia pasti akan jumlahnya genap. Plus minus, plus minus, plus minus. Atau 4 atau 6. Enggak boleh ada 5 kotak. Kalau 5 kotak ini salah ini. Ya. Jadi kalau kita memainkan stone, kalau ini tambah, ini kurang, ini tambah, ini kurang. Baru jumlahnya tidak berubah. Ya, jumlahnya tidak berubah. Jumlah kapasitas yang di bawah kiri kanan ini ya tidak berubah. Nah, kalau jadi WC memberikan peluang pertambahan ongkos kalau dia diisi. WB memberikan pula peluang pengurangan ongkos kalau dia diisi. YA tetap sama ternyata karena kotaknya masih yang ini. 8 minus 16 plus 24. Oh lala, salah lagi nulisnya. Ya. Minus 24. YA 8. Ini plus 24 minus 16. Lalu dia 0 ya.
Ya, nah, YA-nya 0, YC-nya 24, ya. 24 kurang 16 tambah 24 kurang 16. Hasilnya plus 16. YC kalau diisi dia positif. WC kalau diisi positif. YA kalau diisi 0. Berarti peluang untuk mengurangi biaya ada di WB. Nah, yang mana yang mesti bisa dipindahkan? Kita melihat kotak mencari nilainya adalah sekitar ini. Ya kan? Menghitung nilai kotak ini, nilai indeks perbaikan kotak ada di sini. Berarti kita melakukan apakah W dipindahkan ke A, WA dipindahkan ke WB, atau dari XB dipindahkan ke WB. Nah, tentu yang lebih kecil yang diambil. Tadi juga yang lebih kecil. Kalau ini terlalu besar. Ya kan? Yang ini lebih kecil. Ya. Kita lihat ya, bahwa itu harus diisi. Pindahkan ya. Minus 4-nya berarti ya, 25-nya jadi positif di sini ya, tambah 25 berarti WA-nya harus berkurang 25. Jadi 31. XA-nya tentu harus bertambah 25 menjadi 41. Nah, jumlahnya sekarang tetap sama. Ke sana 56, 82, ini 77 enggak berubah. 41, 102 enggak berubah. 72 enggak berubah. Nah, ini penyelesaian yang kedua. Ya kan? Berapa nilai ongkos di sini? 28 sekarang. Tadi 29 turun menjadi 2868. Ya, 2868. Kita masih perlu mencari perbaikannya. Kita lihat apakah masih ada nilai negatif. Ya. XB harus kita cek $4 kalau ditambahkan, kalau diisikan. WC kalau diisikan dengan jalur ini, ya. Nah, ini Anda lihat ini ada satu. Ini kalau ini XB berarti kita XA minus WA positif, WB negatif. Kalau WC kita lihat ini, ya. Kenapa dia tidak ke sini? Kalau dia ke sini, 2 kali ke sini. Lihat kotaknya, ini sudah berbentuk segi 4. WC, WA, XA, XC. Jadi yang diambil plus 8 minus 4 plus 16 minus 16. Jadi jangan salah. Kalau WC, WB terus ke sini, nanti di sini kosong. Salah berarti. Ini nggak ada truknya. Yang ada truknya yang putih-putih, yang nggak ada truknya. Jadi dari 3 yang terisi atau 5 yang terisi. Sekarang ini 3 terisi itu gini. Ya. 1, 2, 3. Seperti itu. Terus kalau YA, nah YA juga seperti itu, dia ke atas. YA ditambah YA berarti 8, dikurangi 16, tambah 8, kurangi 4. Nah sekarang YA punya peluang negatif. Kalau diisi YA-nya pasti ada pengurangan biaya. Nah, YC justru positif. Kita lihat 24 berarti harus mengulangi XC minus 16. Kalau 16 dikurangi berarti XA-nya harus bertambah. XA-nya bertambah berarti WA-nya harus berkurang. WA-nya berkurang berarti WB-nya bertambah. Kalau WB-nya bertambah, YB berkurang. Nah, baru balik ke sini lagi. Nah, ini yang kita katakan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, begitu. Jadi kita memindahkan yang ada truknya. Ya. Nah, jadi sekarang langkah ini memperlihatkan bahwa kalau diisi kotak YA akan berkurang biaya $4 per truk. Nah, ini dibanding yang lainnya. Masih ada kesempatan, maka lakukan lagi. Ya. Lakukannya akhirnya jadi seperti ini. Ya. Kita pindahkan. Kita lihat di sini jadi kalau yang tadi ya ini enggak ini 31 ini bisa pindah ke sini. Tadi kan kotak YA ini YA minus YB plus WB minus WA. Yang dipindahkan bukan 41 karena kita nggak melihat ini 4 ya kan YA ini tidak ada di kotak XA-nya. Kita ambil kotaknya WA yang ada. Jadi WA ini yang kita pindahkan ke sini. Kalau ini
dari WA menjadi YA 31, berarti yang WB-nya menjadi bertambah, yang YB-nya menjadi berkurang. Ya kan? Kalau ini tambah, ini kurang, ini tambah, ini kurang, ini tambah, ini kurang, ini tambah, ini kurang. Terus seperti itu. 4 kotak ini. Sehingga hasilnya seperti ini. 31 ini berkurang dari 70 berapa tadi? Nah, ini juga ini bertambah dari 25 tambah 31. Sekarang kotak kosongnya ada di sini. Ya. Kotak kosongnya ada di sini. Kita cek lagi kotak kosong ini. Ternyata hasilnya positif semua. 0 paling ada. Berarti penyelesaian yang tadi yang terakhir tidak lagi memberi peluang pertambahan pengurangan biaya transportasi. Ya, ini sudah optimal. Total biayanya 2.700 sekarang. Jadi dari 3.000 lebih ya, jadi 2.900 menjadi 2.800 menjadi 2.744 dengan seperti ini penyelesaian akhirnya. Ya. Ini penyelesaian akhir. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan yang sudah ada di Island ya.